Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Resi dalam pembelajaran matematika kelas 6. Kali ini kita akan belajar tentang luas permukaan bangun ruang gabungan. Bangun ruang gabungan yang akan kita bahas adalah tabung dan kerucut. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada sebuah tabung dan sebuah kerucut. Nah, kita tulis dulu komponen apa saja yang diketahui. Yang pertama, kita lihat 14 cm. 14 cm ini adalah diameter tabung. Diameter tabung. Diameternya 14 cm, maka jari-jari tabung adalah setengah dari diameter, yaitu 7 cm. Yang kedua, tinggi tabung adalah 30 cm. Tinggi tabung 30 cm. Selanjutnya kita lihat tinggi tabung ditambah tinggi kerucut adalah 54 cm. Karena tinggi tabung 30 cm, maka tinggi kerucut adalah 54 dikurangi 30 cm, yaitu 24 cm. Kita tulis tinggi kerucut sama dengan 24 cm. Nah, sekarang kita lihat jari-jari tabung sama dengan jari-jari alas dari kerucut, yaitu 7 cm. Kita tulis R kerucut adalah 7 cm. Nah, sekarang ditanya luas permukaan bangun ruang gabungan. Kita jawab bersama-sama ya. Jawab. Yang pertama, kita cari luas permukaan dari tabung. Kita umpamakan tabung adalah bangun 1. Anak-anak, untuk mencari luas permukaan tabung, yang perlu diingat adalah kita tulis atau kita hitung permukaan yang terlihat dari luar. Nah, kita lihat permukaan yang terlihat dari luar adalah alas dari tabung berbentuk lingkaran dan selimut dari tabung. Sedangkan tutup tabung ini tidak perlu kita hitung, karena tutup ini berada di dalam bangun ruang gabungan dan tidak terlihat. Sekali lagi, sisi atau tutup yang tidak terlihat ini tidak perlu dihitung. Nah, sekarang kita hitung luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Kita mulai dari alasnya. Alas tabung berbentuk lingkaran, maka rumus dari lingkaran adalah pi kali jari-jari kali jari-jari. Kemudian kita tambahkan dengan luas selimut tabung. Anak-anak, perhatikan luas selimut tabung ini apabila kita buka selimut tabung ini, maka dia akan berbentuk persegi panjang dengan lebarnya adalah sama dengan tinggi dari tabung. Ya, ini lebar tinggi dari tabung, dan panjangnya adalah keliling dari alas tabung. Jadi panjangnya adalah keliling lingkaran.
Jadi untuk mencari luas selimut tabung, kita kalikan panjang kali lebar, dengan panjangnya adalah keliling lingkaran dan lebarnya adalah tinggi tabung. Kita masukkan rumusnya. Panjang adalah keliling tabung. Keliling tabung itu rumusnya pi kali d atau diameter. Nah, ini adalah panjangnya, ya, keliling lingkaran. Lah, lebarnya adalah tinggi dari tabung. Kalikan tinggi tabung. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Pi kali R kali R. Karena jari-jarinya adalah 7, maka kita gunakan pi 22/7. Dikali 7 dikali 7. Kita tambahkan dengan pi kali d. D-nya adalah 14, diameternya 14, maka kita gunakan pi 22/7 kali 14. Kemudian kita kalikan tinggi dari tabung, yaitu 30 cm. Sekarang kita hitung bersama-sama. Coret yang sama, maka 22 dikali 7 adalah 154. Kemudian 7 dan 14 kita coret. 7 dibagi 7, 1. 14 dibagi 7, 2. Nah, sekarang 22 kali 2 adalah 44. 44 kali 30 adalah 1320. 1320. Kita jumlahkan. 0 tambah 4, 4, 2 tambah 5, 7, 3 tambah 1, 4. Maka luas dari tabung adalah 1474 cm persegi. Nah, sekarang kita cari luas dari kerucut. Nah, anak-anakku perhatikan, karena kerucut ini yang terlihat hanya selimutnya dan alas dari kerucut ini ada di dalam bangun ruang berhimpit dengan tutup dari tabung, maka yang kita hitung hanya luas selimut kerucut. Jadi alas dari kerucut ini tidak perlu kita hitung. Ya. Sekali lagi, untuk luas permukaan yang dihitung hanya sisi yang terlihat dari luar. Nah, sekarang kita tulis luas permukaan dari kerucut. Karena yang kita hitung hanya selimutnya, maka rumusnya adalah pi kali R kali S. Untuk pi kita memakai 22/7. Untuk R sama dengan R dari tabung, yaitu 7. Nah, sekarang kita cari S-nya. S adalah ini, sisi miringnya. Nah, anak-anak, Bu Guru akan tarik garis ke sini. Nah, ini saya pindahkan ke sini ya. Ini S. Nah, dari sini sampai sini ini sama dengan jari-jari lingkaran, yaitu 7. Dan dari sini sampai sini sama dengan tinggi kerucut, yaitu 24. Nah, untuk mencari S kita menggunakan rumus Pythagoras. Masih ingat ya rumus Pythagoras? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sisi tegak kuadrat ditambah sisi
bawah kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Maka ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Jadi A kuadrat yaitu 24 kuadrat ditambah B kuadrat 7 kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sekarang kita hitung 24 kuadrat adalah 576 ditambah 7 kuadrat adalah 49. Maka hasilnya adalah 576 ditambah 49 sama dengan 625. Jadi C kuadrat sama dengan 625. Maka C adalah akar dari 625. Sama dengan berapa anak-anak? Ya, benar sekali. 25 cm. Jadi S ini adalah 25 cm. Ya. Sekarang kita tuliskan, masukkan S-nya. S adalah 25. Kita hitung 7 dan 7 kita coret. 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 1. Maka bisa kita coret. Nah, sekarang 22 kali 25. Hasilnya adalah 550 cm persegi. Maka luas total adalah ini 1474 cm persegi ditambah ini 550 cm persegi. Hasilnya adalah 2024 cm persegi. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Ingat, dengan banyak berlatih maka kalian akan semakin pandai. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.